Maka kembali lagi bersama kalian di Legia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham Toto atau Surya Toto Indonesia Tbk. Nah, seperti biasa ini laporan keuangan yang ke kuartal ketiga ya. Kalau di sini ini semua dalam bentuk rupiah. Kita lihat kas dan setara kas menurun ya, dari 400-an miliaran menjadi 200-an miliaran. Kemudian kita lihat piutang usaha pihak berelasi. Nah, ini tampaknya meningkat ya. Sebenarnya kami kurang setuju kalau pihak berelasi itu meningkat. Mengapa? Karena itu kayak ke orang-orang yang pribadi, lebih kepada pribadi kayak gitu ya. Dari 467 miliaran menjadi 497 miliaran. Yang pihak ketiga piutang usahanya itu dari 4 miliaran dari 7 miliaran menjadi 6 miliaran. Jadi berkurang sedikit. Total aset lancar kurang lebih dari 1,5 triliunan menjadi 1,4 triliunan. Jadi berkurang sedikit ya, kalau mau dibilang. Di sini ada disebutkan investasi pada entitas asosiasi. Meningkat ya. Dari 718 miliaran meningkat sedikit, paling puluhan miliar menjadi 727 miliaran. Lalu ada investasi pada obligasi. Nah, tahun lalu mereka gak ada investasi pada obligasi nih. Tapi tahun ini entah kenapa mereka ada invest kurang lebih 148 miliaran, jadi cukup banyak nilainya. Untuk total liabilitas itu untuk utang usaha itu pihak berelasi agak berkurang dari 8 miliaran menjadi 4 miliaran. Pihak ketiga 128 miliaran menjadi 98 miliaran. Ini merupakan suatu hal yang cukup bagus. Untuk yang totalnya itu untuk sama yang jangka panjang kurang lebih dari 1 triliunan menjadi 900-an miliar saja. Jadi kurang lebih mungkin berkurang puluhan miliaran ya. Tapi kalau liabilitas itu berkurang berarti masih cukup oke ya. Cuma kita lihat perbandingannya dengan ekuitasnya itu berapa. Jadi kalau liabilitasnya itu udah terlalu banyak, walaupun dia dalam proses penurunan, tapi ekuitasnya itu sedikit, itu agak berbahaya. Tapi kalau dilihat di sini ekuitasnya itu cukup banyak. Dari 2,3 triliunan meningkat sedikit, memang puluhan miliar menjadi 2,3 triliunan, jadi masih lebih besar dari hutangnya. Pendapatan di sini hampir sama ya, tapi berkurang sedikit dari tahun lalu. Tapi beban pokok penjualannya meningkat. Nah, walaupun berkurang sedikit, tapi beban pokok penjualan meningkat. Laba brutonya dari 400 miliaran sekarang menjadi 300 miliaran. Memang agak berkurang ya, cuma kita maklumi aja untuk 2023 ini. Nanti kita lihat yang 2024. Beban usaha dari 149 miliaran menjadi 151 miliaran. Untuk pendapatan lainnya berkurang juga dari 17 miliaran menjadi kurang lebih 6 miliaran. Jadi bukan cukup banyak. Laba usaha kurang lebih 224 miliaran dari 282 miliaran. Jadi masih agak berkurang ya. Kita lihat pajak atas pendapatan keuangan. Ini minus 800-an miliar. Kemarin cuma bayar 600-an miliar, sekarang menjadi 800-an miliar. Kalau mau dibilang di sini ada tulis total laba periode berjalannya. Laba periode berjalan 183 miliaran pada tahun lalu 200-an miliaran. Jadi berkurang agak cukup banyak. Tapi kita lihat ekuitasnya tadi bertambah, hutangnya berkurang ya. Kita lihat dulu ya, nanti ada arus kas ya. Arus kas penerimaan dari pelanggan berkurang sedikit dari 1,545 triliunan menjadi 1,517 triliunan. Pembayaran kepada pemasok, nah ini meningkat mungkin saja. Labanya itu berkurang karena mereka lebih banyak beli bahan baku. Jadi dari 700 miliaran menjadi 900 miliaran. Is okay, tambah 200 miliaran. Pegawainya ini berkurang nih, pembayaran kepada pegawai. Lalu kita kas tersedia dari aktivitas operasional. Penerimaan bunga meningkat cukup tajam, mungkin karena ada taruh deposito ya. Yang tadi itu bukan deposito, obligasi kalau tidak salah. Nah, jadi kemarin untuk yang penerimaan bunga cuma 2 miliaran, sekarang menjadi 6 miliaran. Yang pembayaran bunga dari 15 miliaran menjadi 13 miliaran. Itu agak bagus. Kas neto diperoleh dari aktivitas operasional. Dari 200-an miliaran itu kas
itu cash flow-nya sekarang menjadi ratusan miliaran. Tapi memang agak berkurang ya untuk yang kas dari OTS operasional. Nah ini ada nih untuk investasi obligasi. Nah berarti obligasi mereka tahu 148 miliaran. Padahal kemarin gak ada, tahun lalu gak ada. Kemudian ada penerimaan dividen dari investasi. Dividen tampaknya bukan cukup banyak nih. Dari 24 miliaran sekarang hanya menjadi 7 miliaran. Lalu kita lihat pembayaran pinjaman jangka pendek. Tahun lalu ada bayar 20 miliaran, sekarang jadi gak ada. Ini kita lihat dulu. Nah ini ada yang komisaris. Tapi kalau kita lihat dari sini, tapi hampir sama dengan tahun lalu ya. Komisaris utama masih maju QR Madiraja, kemudian presiden direktur ada Hanafi Atmadireja. Nah jadi hampir sama, cuma kayak ada beberapa penambahan dan perubahan di bagian direktur nih. Dulu kayaknya gak ada Fauji Mudin, sekarang gak ada. Dan untuk beberapa anggota ada perubahan. Tapi untuk masa internal memang kita gak tahu ya. Mungkin kita perubahan karena ada seperti kasus atau gimana, kasus internal kita tidak tahu, kecuali orang internal saja yang mungkin ada mendengar rumor-rumor gitu ya. Jadi itulah salah satu privilege jika kita bekerja di dalam perusahaan publik itu sendiri. Kayak ini kita skip. Nah ini udah sampai di e-kas dan setara kas. Kas kemarin ada 300-an juta, sekarang menjadi 200-an juta saja. Untuk rekening rupiah, wah ini tapi berkurang cukup banyak nih untuk yang kas di bank. Jadi kas di bank dulu ada 180 miliaran, sekarang cuma 22 miliaran. Maka ini penuhnya ini agak cukup banyak. Apalagi di Bank Majuho Indonesia, dari Bank Resona Pandaria, 135 miliaran yang di rupiah sekarang menjadi 1 miliaran saja. Kemarin ada taruh banyak loh yang rupiah di sini. Nah ini ada beberapa nama bank juga yang kayaknya kurang familiar ya. Ada MUFG Bank, ada Resona Perdania, baru ada Bank Mijuho Indonesia. Nah itu beberapa bank yang memang sudah ada di Indonesia, tapi kita agak cukup tidak kenal ya. Mungkin ada beberapa juga yang kenal. Dan uniknya kalau lihat dari sini, untuk yang MUFG Bank ini untuk yang dalam bentuk mata uang yen itu meningkat. Dari kemarin 1 miliaran menjadi 22 miliaran. Padahal yang di rupiah mereka gerus-gerusnya berkurang menjadi sangat banyak. Kemudian ini ada rekening dolar Amerika Serikat, dulu ada 18 miliaran, 15 miliaran, sekarang udah gak ada. Lalu ada total deposito jangka pendek 156 miliaran, berkurang menjadi 152 miliaran. Nah ini ada piutang usaha. Piutang usaha untuk yang domestik ada PT Surya Pertiwi, PT Surya Pertiwi Nusantara. Ini anak usaha nih. Ini piutang usaha yang belum dibayar, tambah meningkat yang PT Surya Pertiwi 429 miliaran menjadi 437 miliaran. Ini ada juga ada Amerika Serikat, ada Toto Beijing, Toto Vietnam, Toto Thailand, jadi banyak ya Toto. Jadi Toto itu sudah berkembang di banyak negara. Mereka dibilang perusahaan multinasional ya. Kemudian ini yang Toto Cina kemarin nggak ada, sekarang jadi ada nih. Kalau kita lihat, dan yang Jepang juga menurun kabarnya. Ini pokoknya total piutang ya, piutang usaha
untuk pihak-pihak berelasi dari 467 miliaran sekarang menjadi 497 miliaran. Pihak ketiga ada domestik. Nah, ini ada disebutkan nih, apakah piutangnya itu macet atau enggak. Untuk yang pihak yang domestik nih, yang domestik agak apa ya, agak terlalu tidak lancar ya, artinya masih aman-aman aja nih. Kalau kita lihat dari perusahaan ini, nah ini piutang lain, ada pihak berelasi, piutang dari pendapatan royalti dan peralatan, piutang dari reimbursement, total piutang lain-lain ya sebesar, piutang dari penjualan barang bekas. Nah, berarti mereka ada jual barang bekas juga nih. Memang ada kita terkadang penuh ketemu ya dengan mereka yang sengaja menjual barang bekas. Maksudnya bukan sengaja, itu artinya jualnya dengan harga yang lebih murah mungkin ya. Cuma kalau untuk yang produk biasanya utamanya tetap lolos QC. Nah, ini perpajakan kita skip. Ini untuk perolehannya, aset tetapnya, untuk perolehan aset tetapnya. Ini paling banyak kalau kita lihat ada di pata kantor. Memang rata-rata keuangan itu yang paling banyak di pata kantor. Tapi kita lihat lagi untuk pengurangannya, reklasifikasinya ya. Nah, bisa dilihat satu-satu. Kepentingan dalam entitas asosiasi. Kita lihat presentase kepentingan entitas asosiasi 49%, 352. Nah, ini mereka ada kepemilikan kurang lebih sekitar 50% di PT Surya Graha Pertiwi, dan satu lagi ada juga ya. Yang ini bahas Surya Graha Pertiwi dulu ya, ke yang ini ya. Jadi sebenarnya banyak kerjaan yang perlu dilihat. Sebelum membeli saham, banyak juga yang perlu didengar, dibaca, ataupun dipelajari. Aset tidak lancar lainnya, uang muka pembelian aset tetap, keanggotaan berupa saham setoran jaminan. Wah, ini ada keanggotaan nih. Bahkan disebutkan perusahaan memiliki keanggotaan grup berupa saham dan harga perolehan 594 juta dan dapat diperjualbelikan. Tapi di sini 14,9 miliaran loh. Nah, ini udah sampai hampir 15 miliaran loh. Tapi ini masuk di dalam aset tidak lancar. Berarti mungkin seperti tanam saham ya ini ya. Tapi kita nggak tahu sebenarnya ini untuk apa. Untuk keanggotaan grup ini tujuannya untuk apa? Apakah memang rahasia itu atau gimana? Nanti kita lihat. Nah, ini memang hampir sentuh 15 M ya ini. Dan dapat diperjualbelikan. Nilai wajar saham tersebut mengacu pada harga pasar antar para anggota laut. Nah, jadi kalau di ekspor itu memang semuanya agak harus disusun jadi rapi, banyak dokumen diperlukan dan lain-lain. Jadi itulah pentingnya cross check. Kita lihat untuk yang pihak ketiga ada PT Bank Resona Perdania 5 miliaran, MUFG Bank 5 miliaran. Nah, kalau yang ini utang usaha. Utang usaha untuk PT Dia Surya kemarin ada utang 4 miliar, sekarang udah habis. Kemudian untuk yang Amerika Serikat ada Tito Lisa dan banyak-banyak lagi. Ini kita lihat yang untuk cash flow-nya ya, apakah macet ataukah tidak. Jika dibandingkan dengan 2022, nampaknya memang agak mengalami pemacetannya. Saya bukan pemacetan, tapi yang dia lebih dari 6 bulan total uang usaha. Total tahun usaha itu belum dibayarkan. Bayangkan 6 bulan itu entah apakah penjualnya udah lari atau kayak gimana, dia kurang tahu.
Toto ini di bidang konsel, ada sanitary dan lain-lainnya. Jadi yang seharusnya yang ke mall dan sering lihat, beban masih harus dibayar. Listrik dan gas dan lain-lainnya itu ya. Dan ini ada utang lain-lain, ada toko limited Japan, imbalan lisensi dagang pergantian beban operasional. Ini ada pihak ketiga dan lain-lain. Kemudian kita lihat yang lainnya ya. Peralatan elektronik. Nah, ini pendapatan tampaknya yang paling banyak itu dari sanitary ya. Bukan dari fitting Banyak itu dari fitting, maka meningkat dari tahun lalu cuma 735 miliaran, sekarang menjadi 799 miliaran. Yang berkurang itu malahan sanitary. Memang kami dengar kalau dasar kemarin untuk yang Toto itu, yang masalahnya itu mungkin gak ada barangnya atau gimana. Tapi saya laku lah di pasaran. Secara geografis, lokal fitting saniter, peralatan sistem dapur, peralatan elektronik dan di aksesoris. Ekspor ada fitting. Nah, ini mungkin kita bisa lihat dulu ini ya. Bahkan ekspor ini untuk fitting tadi berkurang dia. Untuk yang saniter juga berkurang dan rata-rata berkurang, kecuali yang peralatan sistem dapur bertambah sedikit ya. Nah, ini bahan baku pembuat kemasan yang digunakan upah tidak tanggung, imbalan kerja, upah tidak langsung. Nah, lalu ini adalah beban perusahaan. Beban perusahaan. Pendapatan lainnya laba penjualan. Ini beban usaha. Ada gaji dan upah. Nah, gajinya ini menurun nih. Tapi ini beban usaha ya. Gaji upahnya dari 59 miliaran menjadi 58 miliaran. Imbalan lisensi merek dagang. Ini hampir sama, tapi meningkat sedikit. Dan beban penjualan ekspor dan impor kurang lebih 2 miliaran ya. Lalu kita lihat penyusutan. Nah, jadi biasa kalau perusahaan besar itu penyusutannya itu udah ada isinya. Lalu kita lihat, ini adalah donasi royalti untuk desainer. Ternyata ini dulu ini pakai desainer loh. Royalti, ini ada desainer. Jadi mungkin saja kalau mau dibilang untuk dari segi tampilan mungkin lebih oke ya. Ini ada pendapatan keuangan, mereka taruh paling banyak di obligasi karena mereka kemarin ada baru taruhan. Kemudian ada jasa giro 3 miliaran, total 10 miliaran. Ini bertambah, mungkin inilah salah satu yang menyebabkan Anda tadi jatuh pingsan ya. Anda jatuh pingsan tadi. Salah. Piutang usaha 437 miliaran. Nah, ini sedikit meningkat dari 429 miliaran. Lalu ada PT Surya Pertiwi Nusantara. Piutang lain-lain Surya Pertiwi, Dian Surya Global, Putra Surya Pertiwi Nusantara. Jadi banyak ya. Jadi Toto ini banyak, ada di Toto di Beijing, ada di China, USA, di Thailand, Vietnam, apa-apa gitu. Nah, jadi kayak banyak nih untuk yang Toto. Jadi sebenarnya kalau mau dilihat, ini ada beberapa yang ditulis perusahaan membeli bahan baku dari grup Toto dan Toto Limited Japan. Berarti bahan bakunya ini untuk yang di Indonesia itu beli dari Jepang. Dan setahu kami Toto itu memang mementingkan kualitas. Makanya beberapa perusahaan kalau baru bangunannya mereka kebanyakan beli untuk yang merek Toto.
Ada juga perusahaan yang memang royal. Mereka selalu mencari metode. Ini honorarium dengan komisaris perusahaan tidak mencapai 7 miliar per tahun. Nah, ini tergantung ya. Jadi komisarisnya ada berapa, direkturnya ada berapa, tapi mereka bilang tidak capai 7 miliar per tahun. Nah, ini tampaknya udah mulai habis nih. Habisnya ini semua udah mulai rangkuman. Baik. Ngobrolnya. Oh, udah. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Saya investasi.